Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar hari ini? Apakah di antara teman-teman semua ada yang pernah menunda-nunda mengerjakan pekerjaan maupun tugas kuliah? Pada kesempatan kali ini, saya Ika Dia Cahyani akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui apa itu kebiasaan menunda-nunda dan dampak psikologinya pada kesehatan dan mental kita. Jadi, apa itu kebiasaan menunda-nunda? Kebiasaan menunda-nunda atau dalam istilah psikologinya disebut dengan prokrastinasi adalah kebiasaan di mana seseorang secara sadar melakukan penundaan terhadap pekerjaan maupun tugasnya meskipun orang tersebut menyadari bahwa penundaan tersebut akan membawa konsekuensi negatif. Kita semua tentunya pernah melakukan dan mengalaminya. Kita tahu kalau ada tugas yang harus segera diselesaikan, tapi kita malah memilih untuk menunggu atau mengalihkan diri dengan hal-hal yang lebih menyenangkan, seperti membuka media sosial, menonton video, atau hanya sekedar mengumpulkan niat dan menunggu mood kita kembali bagus untuk mengerjakan tugas tersebut. Lalu, apa faktor atau penyebab yang menjadikan kita menunda-nunda? Yang pertama, faktor kontekstual, yaitu keadaan di mana tugas tidak terstruktur dan memiliki tenggat waktu yang cukup panjang sehingga urgensinya rendah, menjadikan kita berleha-leha dan menunda-nunda mengerjakannya. Yang kedua, faktor emosi. Keadaan di mana saat kita mendengar atau mengetahui akan diberikan tugas, kita sudah merasa kesal, merasa sulit, merasa tidak bisa dan takut gagal sehingga kita malas mengerjakannya. Yang ketiga, regulasi diri yang lemah. Keadaan di mana kita kurang percaya diri, tidak kompeten, mudah terdistraksi, dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung sehingga kita cenderung lebih memilih mencari kesenangan jangka pendek daripada mengerjakan tugas tersebut. Lalu, apa dampak dari kebiasaan menunda-nunda dengan psikologi kesehatan dan mental kita? Yang pertama, mengganggu kesehatan. Mengerjakan pekerjaan maupun tugas dengan istilah SKS atau sistem kebut semalam dapat mengganggu jam tidur dan mengurangi kualitas tidur, sehingga beresiko memunculkan mood swing, kelelahan, hingga penyakit kronis. Yang kedua, meningkatkan stres dan kecemasan. Karena tugas yang semakin menumpuk dan deadline yang sudah menunggu, sehingga pekerjaan dan tugas-tugas tersebut tidak dapat terselesaikan secara maksimal. Yang ketiga, menimbulkan rasa bersalah dan rendah diri, sehingga mengganggu psikologis seperti depresi dan kecemasan. Menurut Dr. Joseph Ferrari, seorang psikolog yang telah mempelajari prokrastinasi selama lebih dari 25 tahun, kebiasaan ini dapat meningkatkan resiko stres, kecemasan, dan depresi. Seseorang yang terus-menerus melakukan penundaan terhadap pekerjaan maupun tugasnya cenderung merasa bersalah dan malu yang dapat mempengaruhi kondisi mental mereka. Emosi negatif yang muncul ini dapat meningkatkan siklus di mana stres lebih dominan sehingga mengganggu kesehatan mental secara keseluruhan. Jadi, bagaimana cara kita mengatasi kebiasaan menunda-nunda? Yang pertama, membuat to-do list dan prioritas. Tulis semua tugas dan pekerjaan dan urutkan berdasarkan tenggat waktu, urgensi, dan kepentingannya. Hal ini akan membantu kita agar tugas dan pekerjaan yang mendekati deadline tidak terlewatkan. Yang kedua, pecah tugas besar menjadi bagian kecil. Alih-alih kita berpikir untuk mengerjakan semuanya hari ini, ganti menjadi saya akan mengerjakan 15 menit terlebih dahulu atau saya akan mengerjakan dan menulis 2 paragraf terlebih dahulu. Hal ini akan membantu kita mengurangi kewalahan dan menjadikan kita tetap termotivasi. Yang ketiga, bangun motivasi jangka panjang dengan nilai pribadi.
Membangun motivasi jangka panjang dapat memberi dorongan internal untuk terus maju menuju tujuan di masa depan yang kita inginkan dan membangun prinsip keyakinan diri. Yang keempat, tingkatkan kesadaran emosional. Kenali emosi yang muncul saat mengerjakan tugas, apakah takut gagal, bosan, atau tidak kompeten. Jika hal itu muncul, maka ubah pola pikir dengan melihat kegagalan sebagai bentuk dari proses belajar dan tetap fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Yang kelima, memberi reward pada diri sendiri. Memberi reward pada diri sendiri setelah mengerjakan tugas dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kesehatan emosional. Reward tidak harus berupa barang, ia dapat berupa ucapan yang tulus dari dalam hati kita untuk diri kita sendiri. Teman-teman semua, kebiasaan menunda-nunda ternyata lebih dari sekedar yang kita pikirkan. Ternyata kebiasaan menunda-nunda dapat berakibat buruk pada aspek psikologi kita berupa regulasi diri, motivasi, dan emosi. Dengan memahami pengertian, penyebab, dampak, dan cara mengatasi kebiasaan menunda-nunda, saya harap kita semua dapat keluar dari lingkaran kebiasaan menunda-nunda dan mengambil kendali atas waktu dan diri kita masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.